Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada hadirin dalam acara pengayoman organisasi non-OSIS dan sosialisasi 4 pilar bangsa dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan serta pasal 28 dan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pada hari ini, Sabtu 9 Desember 2023, bertempat di Gedung Wiswa Sabe Kantor Gubernur Bali, dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Namo Buddhaya, Shalom. Yang terhormat Senator DPD RI Utusan Provinsi Bali, Dr. Sri Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendra Reta Wedasra Putra Suyesa 3 SD M.Tru MSI. Yang kami hormati Kasubdit Bintipsos Ditbinmas Polda Bali AKBP Muhammad Taufik SH. Yang kami hormati Kasiren Korem 163 Wira Satya Kolonel Is Abdul Rasi. Yang kami hormati Ketua Panitia Acara Bapak Agus Purnama Wirawan ST beserta seluruh organisasi non-OSIS yang kami banggakan. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawanugrahannya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat rahayu. Baik hadirin, acara akan diawali dengan laporan Ketua Panitia. Kepada Bapak Agus Purnama Wirawan ST, kami persilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Namo Buddhaya. Yang terhormat Senator DPD RI Utusan Provinsi Bali, Ratu Haji Dr. Sri Gusti Ngurah Arya Wedakarna. Yang kami hormati utusan dari Korem 163 Wira Satya, Bapak Kasiden, Bapak Kolonel Is Abdul Rasi. Yang kami hormati utusan dari Polda Bali, Bapak AKBP M. Taufik SH, serta seluruh ketua organisasi, komunitas, dan anggota yang hadir pada hari ini Sabtu 9 Desember 2023 bertempat di Gedung Wisma Sabha Kantor Gubernur Bali. Izinkan saya selaku Ketua Panitia melaporkan kegiatan acara pada hari ini. Yang pertama, acara pada hari ini dirangkaikan dengan sosialisasi 4 pilar dan Undang-Undang Dasar Nomor 40 Tahun 2009 yang diselenggarakan dan diayomi oleh anggota DPD RI B65 Utusan Provinsi Bali. Acara dilatar belakangi untuk mengayomi organisasi non-OSIS maupun komunitas di luar sekolah untuk dibina dari anggota DPD RI sekaligus pengayoman dari TNI maupun Polri. Kami harapkan seluruh komunitas yang hadir pada hari ini menjadi komunitas teladan yang disiplin dan mematuhi aturan perundang-undangan yang ada. Dan selanjutnya kami memohon arahan kepada anggota DPD RI dari TNI dan Polri untuk memberikan arahan kepada seluruh anggota komunitas dan kelompok yang hadir pada hari ini. Selanjutnya, komunitas kelompok yang hadir pada hari ini akan dibina oleh anggota DPD RI B65 Utusan Provinsi Bali untuk selanjutnya menjadi komunitas teladan di Provinsi Bali. Baik, demikian laporan kegiatan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Untuk selanjutnya berkenan Senator DPD RI dan anggota TNI Polri untuk memberikan arahan. Saya akhiri laporan pada hari ini dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Ketua Komunitas
Om Swastiastu. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Haji Dr. Sri Gusti Karna atas kesempatan undangan kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk menjadi organisasi teladan salah satunya di Provinsi Bali ini. Semoga dengan adanya organisasi teladan ini, kami dari Bogengers bisa berkarya, membantu satu sama lain menjadi lebih baik dan berguna ke depannya bagi masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian dari pidato saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Ketua Panggung. Baik hadirin, demikianlah sambutan dari ketua masing-masing organisasi, dan acara akan kita lanjutkan dengan sambutan dari. Saya dapat laporan dari protokol, ternyata di organisasi hari ini ada yang dari SD. Mana SD yang katakan coba? Ya, berdiri kamu. Tepuk tangan untuk anak-anak SD ini. Baik. Adik-adik sekalian, saya tidak lama karena sebentar kita akan mendengar arahan singkat dari Bapak TNI Polri dan ada pembagian sertifikat dan PIN Bung Karno. Mari sebelum kita mengucapkan salam, kita bagikan dulu salam Bung Karno, merdeka, merdeka dan merdeka. Merdeka! 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 Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om namo buddhaya, rahayu. Bapak dari TNI, Bapak Abdul, terima kasih telah hadir. Bapak dari Polri, dari Polda Bali, Bapak Taufik, terima kasih Bapak yang telah setia menemani Komite 1 Bidang Hukum DPD RI dalam acara, kalau tidak salah ini adalah acara peresmian untuk sesi ke-6 yang dilaksanakan. Dan sebelum-sebelumnya juga sudah ada ribuan anggota yang sudah diresmikan dan langsung sebentar akan kita serahkan penghargaan. Adik-adik, Aji tidak akan memberikan banyak teori, tetapi lebih banyak kepada nasihat-nasihat. DPRD dan sekarang ada di kantor Gubernur Bali. Pertama, bahwa DPD RI yang Aji pimpin di Bali, saya selaku anggota DPD dan selaku anggota MPR RI, saya merasa, Aji merasa bahwa organisasi kalian ini patut dihargai. Anak-anak seperti kamu semua. Kenapa kita percaya diri mengundang kalian dan kita sematkan sebagai organisasi teladan? Kalian memiliki dasar hukum. Hukumnya bagus. Asal oh itu ada yang bukan itu adalah satu yang sosialisasikan. Pertama, dulu zaman Bung Karno ada yang namanya organisasi disebut GSNI, Gerakan Siswa Nasional Indonesia. Itu GSNI itu adalah anggotanya anak-anak sekolah, sekolah rakyat, sekolah SMP, sekolah SD, sekolah SMA. Jadi zaman Bung Karno itu membina mereka semua menjadi patriot NKRI yang cinta sama Pancasila. Itulah Bung Karno sudah membuat suatu gebrakan bahwa anak SD, SMP, SMA pun diayomi oleh negara. Yang nomor 2, tolong beri contoh pada saat yang namanya Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei tahun 1908 yang kita peringati setiap 20 Mei. Itu yang disebut sebagai Budi Utomo, itu adalah anak-anak sekolahan, anak-anak pelajar.
yang bisa bangkit dengan membuat yang namanya National Awakening Day atau Hari Kebangkitan Nasional. Yang nomor 3 adalah apa? Hari Sumpah Pemuda, yang dimana pemuda-pemuda Indonesia, Yong Jawa, Yong Celebes, Yong Sulawesi, Yong Jawa, Yong Bali, Yong Sunda Kecil, Yong Sumatera, anak-anak itu seumur kamu. Jadi sejarah kita 2023 ini seperti deja vu. Tahun 1928, 95 tahun yang lalu, di Pulau Jawa ada anak-anak seperti kamu datang mendeklarasikan diri untuk Indonesia merdeka. Dan ini sudah kehendak leluhur. Makanya saya merasa bangga dengan kalian yang percaya diri. Jadilah ketua-ketua yang baik. Ketua itu harus pede seperti Bung Karno. Contoh ketika Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Bung Karno 17 Agustus jam 10 pagi membaca teks proklamasi. Dan ada salah satu kalimat di teksnya, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta, 17 Agustus 45. Kenyataannya, Yogyakarta belum masuk ke NKRI, baru bulan September. Tapi Bung Karno pede Agustus menyebut nama bangsa Indonesia. Bung Karno belum minta izin sama raja-raja Nusantara. Bung Karno belum minta izin mungkin sama Raja Bali, sama Raja di Sumatera, sama Raja di Kalimantan. Tetapi itulah gunanya kalian menjadi ketua. Kalian boleh mengatasnamakan asal iktiharnya baik, niatnya baik. Bung Karno mencontohkan, atas nama bangsa Indonesia, aku merdekakan. Padahal dulu gak ada HP, cuma ada radio dan juga ada telegram saja. Makanya ketua-ketua yang saya banggakan, kenapa AJW Dekarna memberikan satu sesi harus pidato di sini? Karena ini pengalaman sekali seumur hidup. Kamu berpidato, kamu direkam, ini live di Instagram. Tidak ada lagi orang di Bali ini yang memberikan penghargaan, memberikan kehormatan kepada kamu di depan bapak-bapak TNI Polri. Berpidato walaupun cuma 10 detik, 15 detik, tapi ini pengalaman seumur hidup. Dan yang paling penting apa? Kamu dihargai oleh DPD RI. Maka dari itu besok-besok kalian menjadi pengganti-pengganti Aji. Kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Yang tua akan mati, yang tua akan tergantikan. Makanya saya merasa optimis dan kalian ini akan pegang tampuk kepemimpinan. Gak nyampe 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Kalianlah yang akan nanti menggantikan Aji berpidato, menjaga Bali, menjaga agama kita, menjaga budaya kita. Dan dari sekarang kalian dilatih. Saya iri sama kamu. Tadi saya perhatiin hampir sekitar 30 orang pidato. Saya perhatiin satu-satu. Siapa sangka, benar gak Bapak TNI Polri? Pidatonya kan bagus. Kata-kata, ya, walaupun ada salah sedikit, grogi sedikit, apa-apa, yang penting speak up. Ini amazing. Dan dulu ketika saya sekolah, gak ada orang yang ngasih panggung begini. Gak ada pemerintah yang mau ngajak, ayo masuk. Dulu saya ketika sekolah, saya sekolah di SMP 3 dan SMA 1, saya banyak punya prestasi, gak ada. Jengah aja itu. Makanya dari kalian di sini, sekarang dibimbing, diamankan. Nanti semua ketua-ketua sudah masuk ke dalam grup yang dibina oleh DPD. Tolong jangan keluar dari grup itu. Jaga-jaga. Besok ada anak buah kamu ditangkap polisi. Besok ada anak buah kamu ditahan motornya. Besok ada misalkan ada tawuran. Besok misalkan kamu difitnah. Besok misalkan kamu dipukul di jalan sama orang mabuk. Mulai hari ini ada Aji Wedekarna, ada DPD, ada bapak-bapak dari TNI Polri yang akan menjaga anak-anak bangsa. Dan kalian itu, apakah Aji Wedekarna berarti Aji nggak sayang sama OSIS? Saya sayang sama OSIS. Tapi OSIS itu kan elit.
yang pinter, anak pejabat. Dan mereka kerjanya pakai duit sekolah, benar nggak? Jadi bukannya saya enggak, mereka sudah nyaman, nggak apa-apa, lanjutkan ke OSIS, organisasi tersebut. Tetapi kamu ini, kalian ini kan dianggap sebelah mata. Kalian dibully, kalian didiskriminasi, kalian tidak diberikan tempat. Makanya Haji Wedakarna terus ini sampai seluruh Bali saya kunjungi. Saya memberikan kehormatan, saya peringati kepala sekolah, saya peringati semua. Makanya kalian tidak boleh menyerah di organisasi. Harus ada kader, harus ada kader baru, harus terus angkatan-angkatan itu terus dimunculkan. Tetapi harus memiliki sense intelijen. Baca situasi, jangan ngotot-ngototan. Kapan bisa bawa identitas ke sekolah, kapan enggak. Lihat dulu situasi. Sama seperti kemarin SMA 8 ngadu ke Aji, Ji saya nggak bisa ya dari organisasi Kong Kali Kong. Saya nggak boleh Ji bawa bendera, saya nggak boleh jadi supporter DBL, saya nggak dikasih. Saya tinggal WA kepala sekolahnya. Apa maksud Bapak nggak diizinkan? Besoknya diizinkan. Itu gunanya ya. Ingat pesan Haji pada hari ini, selalu mengalah untuk menang, jangan korbankan organisasi. Berpikir jangan ngotot. Kalau kamu ngotot, kamu kalah. Kalau memang tidak dikasih di sekolah, nggak apa-apa. Bergeraklah di luar sekolah. Tidak perlu diakui sama sekolah, sama yayasan, sama komite sekolah. Yang pada hari ini yang mengakui kamu itu bukan Arya Wedakarna loh. Sebentar sertifikat yang diberikan itu ada logo DPD dan MPR RI. Senang yang mengakui kamu. Yang menjadi saksi Bapak Polda sama TNI. Beliau punya yang namanya BINA, membina masyarakat. Ngapain kamu minta pengakuan? Pede aja, jalankan organisasi. Yang penting pesan Haji pertama, jangan narkoba, bisa nggak? Tapi saya kasih pesan, ketua-ketua, kalau seandainya ada anak buah kamu sudah terjerat narkoba, tolong lapor saya akan selamatkan. Karena narkoba itu pilihannya dua, penjara atau rehabilitasi. Penjara itu diam di sel, rehabilitasi itu kita bawa ke rumah sakit, masih seperti rumah sakit suasananya. Rehabilitasi berapa bulan, bebas. Makanya kamu sekarang lihat, saya nggak bisa ngelihat detail. Kalian, kalau ada yang narkoba macam-macam, kamu lapor. Ji, ada anggota saya ini terlibat narkoba. Kemarin dia pakai narkoba, pakai bagaimana? Lapor sama Haji. Pertama, tidak akan dipublikasikan. Yang nomor 2 dirahasiakan. Yang nomor 3 datang. Ya nanti Haji suruh tim Haji sudah jemput sana. Dan dibaik-baikin semua. 3 bulan dikasih obat, dikasih makanan sehat, sembuh. Itu sama BNN. Tolong surveillance atau awas. Yang nomor 3, selain masalah narkoba itu, yang nomor 3 saya minta jangan trek-trekan. Kalau konvoy boleh. Lihat situasi. Kalau di jalan seperti bypass, yang seperti kemarin ada speeding sampai ada yang meninggal, kamu jangan ngalih dae. Kalau kamu mau konvoy keren-kerenan, pakai jalan dalam kota. Dari sekolah, dari titik kumpul mau ke stadion. Pakai jalan yang, kalau jalan bypass kan cepat itu, di peraturan kan cepat itu. Nabrak mati kamu. Tapi kalau di jalan kota, pelan. Nggak mungkin, kesenggol dikit nggak mungkin mati. Ya, hati-hati, jangan sampai kamu, ya kalau misalkan bawa bendera, nanti di tempat acara. Ya, yang penting jangan sampai ada ini, apa namanya, knalpot begitu. Kamu tahu nggak sekarang ada berapa? Ada berapa motor yang ditahan Pak polisi sekarang? 150. Saya ketika itu terjadi ada laporan, apa perintah Haji? Mohon maaf ya, Haji keras. Apa perintah Haji? Bapak polisi, tahan itu motor. Sidangkan anak-anak itu.
Jangan cuma dikasih gratis, ambil pulang, datang orang tua, enggak, ikut sidang. Ya, untung nggak banyak anak SMA, anak SMP. Ini banyak orang-orang yang suka nongkrong-nongkrong, udah tua-tua. Kenapa perintah saya begitu? Makanya besok adik-adik, tolong berhati-hati dibanding motor kamu. Ditahan, bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan nggak pakai motor, tolong ketua lah yang mengatur. Yang selanjutnya, ketua-ketua harus tegas. Kalau ada anak buah tawuran, ada yang macam-macam, langsung pecat. Langsung sidang, pecat, keluar kamu dari organisasi saya. Tegas. Daripada satu orang membuat nama organisasi jelek, benar nggak? Tegas kamu. Yang penting pesan Aji, jangan main pukul. Tanya nama Pak Polisi. Kamu mau berdebat? Mau berdebat kamu sama kawan kamu, sama siapapun, boleh. Pertama, yang penting tidak sara. Yang kedua, tidak menjelekkan orang tua, tidak menjelekkan orang yang fitnah. Berdebat boleh. Yang ketiga, tidak main pukul. Sekali kamu pukul orang, baik kamu benar, termasuk ada rekaman CCTV. Misalkan anggap kamu ini kan sama orang mabuk, digituin, dipukul, diginiin. Ini ada CCTV ini. Kamu lagi minum, lagi ngerokok misalkan lagi ini. Kamu digitukan. Kamu main pukul, siapa yang akan dipenjara? Yang mukul. Benar nggak Pak Polisi? Nggak bisa. Oh jangan main, tahan diri ini. Ya, mohon perhatian kalian. Sabar, organisasi disehatkan. Kemudian boleh ke depan harus ada simbol-simbol pemersatu. Misalkan buat seragam, buat bendera, buat banner, tidak masalah. Itu simbol pemersatu. Pesan terakhir Haji, ya sebelum kita serahkan penghargaan. Nih, tadi saya bicara bisik-bisik sama bapak-bapak di depan. Organisasi anak-anak muda Bali ini punya potensi, bukan nuduh, punya potensi. 50% dari kalian ini punya potensi untuk tato. Ingat ya, tidak ada larangan buat tato. Tidak ada larangan kamu tindik, tetapi ingat konsekuensinya. Kamu tahu pemain sepak bola Cristiano Ronaldo yang termahal di dunia? Dalam sebuah wawancara, beliau berkata, kenapa Anda tidak tato seperti pemain sepak bola yang lain? Dia mengatakan kalimat yang sangat mengejutkan dunia. Kalau saya tato, jika sesuatu terjadi pada ibu saya, jika terjadi kepada anak-anak saya, maka saya tidak bisa donor darah. Orang tato kan bisa. Nih misalkan tiba-tiba bapak ibu kamu jatuh, sekarat, kecelakaan, atau misalkan pingsan atau gimana, stroke, atau ada penyakit, paling pertama yang bisa donasi darah kamu, anaknya. Kalau enggak, kamu keliling Bali nyari di rumah sakit nyari darah. Ya kalau on time, kalau enggak ada darah, habis, nangis kamu. Itu konsekuensi loh. Itu contoh. Jadi usahakan, bukan Haji anti, usahakan. Yang nomor 2, kalau berani tindik, bolong. Ini seperti Haji Wedekar ini bolong nih. Saya tindik 2 dia nih. Saya kalau kamu lihat Instagram saya masih suka pakai yang namanya Giwang. Semenjak SMA. Tapi kalau sudah konsekuensinya di sini bolong, udah pasti nggak bisa ikut TNI Polri, sudah pasti nggak bisa ikut ASN, sudah pasti nggak bisa ngelamar kerja di kantor. Jadi kalau berani kamu tindik, kamu harus jadi pengusaha, kamu harus bekerja di swasta. Nggak ada. Jadi kalau nggak tindik, pekerjaannya, kesempatannya segini, luas. Tetapi kalau ditindik, kecil. Karena nanti kamu akan dites, diperiksa badan, lab, laboratorium. Kalau ada seperti Aji ini udah nggak lulus. Mohon maaf. Itu konsekuensi. Itu tidak larangan, tapi harus berpikir lebih cerdas. Nah maka dari itu, ya saya rasa demikian. Jadi mulai hari ini, tanggal 9 Desember bertempat di kantor Gubernur Bali. Ya, Aji akan serahkan piagam penghargaan untuk organisasi. Tolong dijaga dengan baik dan piagam ini berlaku selama-lamanya.
Yang kedua, Aji akan serahkan PIN Bung Karno untuk para ketua, yang nanti PIN Bung Karno ini akan diserah terimakan kepada ketua-ketua berikutnya. Dan each of you, masing-masing dari anggota yang sudah terdaftar akan diberikan sertifikat semua per anggota, ya. Nanti kalau ada yang kurang-kurang, tinggal lapor di grup. Ada yang belum datang, nanti Aji titip piagam penghargaannya Astungkade. Nanti untuk cari sekolah, untuk cari perguruan tinggi, untuk bisa bekerja, untuk dapat beasiswa, simpan dengan baik itu sertifikat itu yang ada nama kamu, ya. Oke. Sekali lagi, terima kasih banyak. Dan setelah ini Aji akan memberikan kesempatan, ya mungkin dari Bapak Polda dan Bapak TNI, kurang lebih 5 menit Pak untuk berikan arahan dan semangat. Setelah itu beliau akan pamit dan kita akan ada seremoni untuk penyerahan dan juga untuk yel-yel semuanya, ya. Semangat semuanya organisasi. Semangat ya. Baik, kalau begitu salam hormat untuk member yang belum hadir. Tenang saja, dan sekarang tidak perlu di MDM. Ada masalah tinggal japri, ada masalah tinggal kamu nanti share di grup dan simpen nomor Aji ke depan. Kalau ada anak buah kamu kesusahan, ada anak buah kamu kena musibah, Astungkade selamat semua. Kamu sudah memiliki the very first contact, yaitu DPD RI. Ya. Terima kasih. Merdeka, 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 merdeka. Merdeka! Merdeka! Om Santi, 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 Om. Kolonel lulusan Akademi Militer 99. Setelah saya selesai pendidikan di Akademi Militer, saya menempuh atau berdinas di Kopassus sampai dengan pangkat mayor. Setelah itu kami diberikan kesempatan untuk mengabdi di Kodam 9. Jadi tahun 2014 sampai 2019 saya berdinas di Kodam 9. Setelah itu saya berdinas di Mabesat dan selanjutnya saya diberikan kesempatan untuk menjadi staf di PBB. Jadi saya berdinas 1 tahun lebih di luar negeri. Baru kembali tahun ini, tahun 2023 dan kembali lagi saya berdinas di Kodam 9 di Jakarta. Jadi itu adik-adik, perkenalan singkat saya. Mungkin inilah kedua kalinya saya di Kodam 9 di Denpasar ini. Kembali kepada acara kita hari ini, saya teringat 30 tahun yang lalu saat saya masih SMA. Tidak ada kesempatan yang terjadi seperti yang adik alami sekarang ini, sore hari ini. Jadi saya berpesan kepada adik-adik semua yang sudah diberikan kesempatan, diberikan wadah oleh Haji untuk membuat organisasi menjadi suatu komunitas. Pesan saya melakukan di dalam komunitas itu melakukan kegiatan yang sangat positif, menghindari kegiatan-kegiatan yang negatif. Buatlah karya-karya sesuai dengan komunitas kalian masing-masing, sehingga komunitas kalian bermanfaat bagi masyarakat sekitar, bagi diri kalian sendiri, bagi keluarga, ataupun bagi bangsa dan negara. Jadi pesan Aji tadi, kalau memang ada anggota komunitas yang sudah tidak sesuai dengan tujuan utama, tujuan kalian berkumpul, ya silahkan dikeluarkan dengan tegas, sehingga komunitas kalian tidak rusak. Yang bagus-bagus silahkan lanjutkan. Yang selanjutnya saya berpesan bagi kalian yang menjadi suatu organisasi ini, jangan menyebarkan berita-berita hoax. Jadi kalau seandainya ada berita yang kalian terima dan kalian belum jelas itu benar atau salah, jangan berusaha untuk menjadi orang pertama yang menyebarkan berita itu, sehingga lambat laun berita itu akan semakin besar dan semakin ramai. Nah, itu saja dari saya. Selamat bagi kalian yang sudah diberikan wadah untuk berorganisasi.
Ini merupakan suatu kemajuan yang pada saat saya SMA saya tidak pernah mendapatkan kesempatan seperti ini. Sekian dari saya. Selamat sore, salam Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari yang kami hormati Kasubdit Bintipsos Ditbinmas Polda Bali AKBP Muhammad Taufik SH. Kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam nama budaya. Yang saya hormati beliau senator kita Dr. Sri Widakarna, kemudian rekan-rekan dari TNI Pak Olnya Rashid, kemudian yang paling saya muliakan adalah adik-adik komunitas organisasi non-OSIS yang berbahagia pada sore ini. Merdeka! Tentunya kami sangat bahagia bertemu tatap muka langsung dengan adik-adik berbagai kalangan, mulai tingkat SD malah ada di sini sampai tingkat sekolah menengah atas. Ini artinya apa? Sungguh luar biasa. Rekan-rekan dikasih kesempatan untuk berekspresi, bebas berekspresi, bebas mengeluarkan pendapat, bebas berkreatif sesuai dengan pasal 28 ayat E. Satu-satunya senator kita yang memperhatikan adik-adik adalah beliau senator kita Dr. Arya Wida. Tepuk tangan. Ini kali ke-6 organisasi dikumpulkan. Kemarin kita di kantor DPR membludak. Di sini seolah beda dengan yang lain, lebih ditinggikan derajatnya di sini kayaknya ya Pak ya. Kenapa? Saya dulu sering di sini Pak. Kalau saya dulu mau berangkat ke Jakarta atau ke istana, kami kumpul di sini. Karena disinilah tempat pemuda dan olahraga berkumpul kita di sini. Untuk itu kesempatan yang baik ini mungkin sejarah untuk adik-adik semua yang hadir di sini. Kapan lagi kita berkumpul di sini? Mudah-mudahan momen ini momen yang selalu diingat positifnya. Mudah-mudahan nanti adik-adik bisa dipimpin di kantor kelurahan ini. Saya yakin bisa. Ada pesan daripada saya, kita sudah ditekankan oleh senator kita Dr. Widakarna. Mari kita pelopor dalam menciptakan berlalu lintas yang baik. Ya, sanggup nggak, Oke? Sanggup. Seharapkan organisasi pelopor untuk tidak kita tawuran. Sanggup? Adik-adik di sekolah juga pelopor dalam penegakan disiplin. Sanggup? Kenapa? Itu harapan. Lebih-lebih lagi satu saya minta adalah mudah-mudahan adik-adik ini sasaran empuk peredaran narkoba. Karena apa ini masih darurat narkoba. Terutama ini sedikit saya sampaikan, terutama rekan-rekan yang mempergunakan vape. Nah, vape ya. Vape. Siapa yang mempergunakan vape angkat tangan? Tidak ada ya. Terima kasih kalau tidak ada. Kenapa? Ini sasaran empuk. Orang-orang yang bertanggung jawab mengedarkan apa yang dijadikan narkoba melalui liquid cairan. Hati-hati. Karena apa? Kalau kita ini sudah kita pelajari, mempergunakan vape 4 kali lebih bahaya daripada rokok langsung. Ya, lama-lama itu cairan akan kalau udah lama mengendap berbentuk kentalan di paru-paru kita cukup bahaya. Kalau orang bilang lebih baik kita merokok langsung daripada bisa vape. Kalau boleh semuanya tidak boleh, tidak usah ya, tidak usah. Ada itu lebih baik. Kemudian kadang-kadang alat itu gampang saja dimasukkan cairan liquid narkoba. Makanya banyak teman-teman itu ketagihan menggunakan vape. Itu hati-hati. Saya berterima kasih pada siang sore hari ini
adik-adik tidak mempergunakan vape. Mudah-mudahan ini filter untuk peredaran narkoba. Saya minta juga rekan-rekan pelopor daripada peredaran narkoba. Seperti moto kita adalah narkoba no prestasi yes. Coba kita sama-sama ya. Narkoba no prestasi yes. Anggota acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Silakan dari Agatha dari SMP 3 lihatnya. Jangan dilihatin mata. Lanjut dari Pertua Alvarez.